India itu apa? India itu sebuah negara yang beragama apa rata-rata di situ? Hindu. Terus negara India itu kebanyakan di situ kebanyakan tradisional tarian ya. Terus filmnya biasanya yang ada di apa tuh? SCTV atau MTV? Iya, India ada suka film India di sini?
jelasin tentang ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi. Dari pengertian ini, ada yang bisa menyebutkan ciri-ciri buku fiksi? Ciri-cirinya ada di sini nih. Ada? Berarti apa? Menceritakan ciri-ciri buku fiksi. Nih, yang pertama, sebuah karya sastra yang menceritakan hal-hal khayalan, rekaan, atau sesuatu yang tidak sungguh-sungguh terjadi. Berarti ciri-cirinya itu adalah khayalan, rekaan, atau sesuatu yang tidak sungguh-sungguh terjadi, atau bisa berisi imajinasi. Yang kedua, terdapat pesan moral atau amanat yang bermanfaat bagi pembaca. Contohnya tadi buku ini ya, Malin Kundang, ada pesan moralnya ya di belakang. Biasanya pesan moral itu atau amanat itu terdapat di akhir cerita. Sudah paham ya pesan moral atau amanat? Sudah? Menggunakan bahasa kiasan. Kiasan atau konotatif. Ada yang tahu bahasa kiasan atau konotatif? Bahasa kiasan atau konotatif? Kan jadi kalau fiksi kan imajinasi, berarti seorang penulis itu apa? Kalau menggunakan bahasa konotatif, berarti bahasa konotatif adalah bahasa yang ditulis untuk membangkitkan pembaca itu agar berimajinasi atau berkhayal. Sudah tahu? Paham? Yang cowok? Bahasa konotatif apa tadi? Bahasa konotatif itu apa tadi? Ayo. Bahasa yang ditulis pembaca, yang ditulis oleh penulis agar pembaca itu dapat berimajinasi. Contohnya kalau kalian membaca novel, ada yang suka membaca novel di sini? Ada? Kalau kamu membaca novel, apa yang kamu bayangkan? Suasana apa yang kamu rasakan? Senang? Ada sedih? Tergantung ceritanya ya. Berarti kamu dibawa oleh penulis ya, merasakan tentang bahasa yang ada di dalam ceritanya. Kemudian ciri-cirinya, sasaran emosi pembaca atau perasaan pembaca. Jadi ketika kalian membaca buku fiksi, kalian akan merasakan sedih, senang, terus gembira, emosi ya, saling
pembelajaran yang kita dapatkan dari sosok Ella Kartini kan? Nah, berarti edukatif itu artinya apa? Faktual. Faktual artinya apa? Faktual. Tadi dari sini informasinya itu nyata. Lanjut ya. Di sini ada contoh-contoh buku non fiksi. Ada yang sudah pernah membaca jurnal? Sudah? Jurnal itu berisikan sebuah penelitian yang ditulis oleh penulis agar pembaca mengetahui tentang informasi atau judul yang ditulis oleh penulis. Nah, jurnal itu berisikan apa? Berisikan apa? Ada datanya dan faktanya. Kemudian ada tadi ya biografi tentang R.A. Kartini. Biografi itu isinya apa? Informasi tentang sosok tokoh tersebut ya. Terus ada lagi yaitu sebuah buku panduan. Ada yang sudah pernah membaca buku panduan? Misalnya panduan tentang gizi dan kesehatan anak sekolah, kemudian panduan tentang menggunakan laptop. Terus panduan apa lagi yang kalian bisa sering baca?
Ini mau jalan gue.